Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Anissa Tavia dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Azas merupakan unsur penting sebuah peraturan hukum. Azas merupakan dasar atau petunjuk dari sebuah pembentukan peraturan hukum. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada azas-azas yang telah digariskan. Dan azas dalam pembentukan peraturan undang-undangan itu terbagi dua. 1. Azas formil. 2. Azas materi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah azas kejelasan tujuan, yaitu azas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 3 adalah azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 4. Azas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima adalah azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keenam adalah azas kejelasan rumusan. Maksud dari azas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah azas keterbukaan. Maksud dari azas keterbukaan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dirumuskan azas-azas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1 adalah azas pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Azas kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3 adalah azas kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat adalah azas kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima adalah azas kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keenam adalah azas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk,
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh adalah azas keadilan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Yang kedelapan adalah azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang selanjutnya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang terakhir adalah azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.